Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang rupa dan wajah dari malaikat maut atau malaikat Israel ketika mencabut ruhnya orang beriman dan ruhnya orang kafir. Nah, pada kesempatan pembahasan malam kita hari ini adalah membahas tentang bahwa malaikat maut itulah yang mencabut ruhnya makhluk yang ada di muka bumi ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi anna malakal mauti huwal qabidu li arwahil khalqi wa annahu yaqifu ala kulli baitin fi kulli yawmin 5 marratin wa ala kulli dhi ruhin fi kulli sa'atin wa annahu yanduru fi wujuhil ibadi kulla yawmin 70 nazratan. Bab pembahasan ya. Pembahasan tentang apa? Majaa, tentang jaa itu pada dasarnya artinya datang ya, tetapi di sini kita tidak mengartikan sebagai datang di sini, tapi pembahasan tentang. Majaa fi kalau diartikan tentang. Tentang apa? Tentang anna malakal mauti huwal qabidu li arwahil khalqi. Bahwa malaikat maut di sini menggunakan mufrad, kata tunggal, malak, bukan malaikah. Berarti satu orang ini. Anna malakal maut, bahwa malaikat kematian itu huwal qabidu, dialah al-qabidu yang mencabut. Mencabut apa? Li arwahil khalqi, ruh-ruh para makhluk. Wa annahu, dan dia yaqifu, berdiri ala kulli baitin, di depan pintu rumah, fi kulli yaumin, setiap hari, 5 marat, 5 kali. Wa ala kulli dhi ruhin, dan berdiri melihat kepada manusia yang punya ruh, fi kulli sa'atin, setiap saat, wa annahu yanduru, dan dia malaikat maut itu yanduru, melihat, fi wujuhil ibadi, kepada wajahnya makhluk atau hamba-hamba Allah, kulla yaumin, setiap hari, 70 nadratan, 70 kali. Nah, pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah membahas bagaimana dan apa yang dilakukan malaikat maut terhadap kita. Yang pertama, dia yang mencabut roh, itu satu. Yang kedua, setiap hari dia berada di depan pintu rumah kita sebanyak 5 kali. Yang ketiga, dia berada di hadapan manusia setiap saat dan melihat kepada wajah manusia itu setiap hari 70 kali pandangan. Kalau logikanya nggak masuk akal ya. Tapi ini bukan soal logika, ini soal keyakinan. Makanya dasar berbicara tentang hal-hal yang gaib itu nggak bisa pakai logika, nggak bisa pakai asumsi, tapi pakai wahyu. Sandarannya adalah informasi dari Allah dan informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai ada informasi seperti ini? Karena ada dasarnya. Dasarnya itu adalah riwayat-riwayat. Nah, yang nanti kita akan bahas satu persatu riwayatnya. Yang pertama, ruya, di dalam kitab Mukhtasar ini ruya an Umar. Tapi dalam kitab Mukhtasar yang lain disebutin ruya an Ibnu Umar. Jadi ada dua
dua versi di dalam kitab ini nih, mungkin sama semua ya. Itu Ruya an Umar. Tapi di dalam kitab yang diterbitkan Darul Kutub Al-Islamiyah disebut Ruya an Ibni Umar. Bedanya di mana itu? Kalau Ruya an Umar berarti dari Umar bin Khattab. Nah, kita sudah kenal Umar bin Khattab itu siapa? Seorang sahabat Nabi dan seorang khalifah kedua di dalam sejarah Islam. Dan kita sudah tahu bagaimana kiprah Umar bin Khattab di dalam membantu perjuangan Rasul dan juga di dalam penyebaran Islam. Nah, kalau dalam versi lain Abdullah ibnu Umar. Nah, kalau Abdullah ibnu Umar ini adalah anaknya Umar yang bernama Abdullah. Maka pada zaman Nabi itu ada 3 Abdullah. Abdullah ibnu Umar 1, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud 3. Itu disebut dengan Al-Abadilah dalam sejarah Islam. Abdullah ibnu Umar ini adalah seorang sahabat Nabi yang beliau lahir pada tahun 610 Masehi. Jadi kalau dihitung ya sekitar sebelum hijrah Nabi dia sudah lahir. Dan beliau ini termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Ini Abdullah ibnu Umar. Bahkan beliau termasuk pada peringkat ketiga yang banyak meriwayatkan hadis. Yang kita sering sebutkan itu tentang 7 perawi hadis yang terbanyak meriwayatkan hadis dari golongan sahabat, termasuk salah satunya adalah Abdullah bin Umar, dan beliau seorang sahabat Nabi yang meninggal di usia 85 tahun atau pada tahun 693 Masehi. Beliau ini termasuk ahli hadis dan ulama dari kelompok sahabat yang banyak apanya? Banyak karomahnya tuh. Nah, salah satu karomah dari Abdullah ibnu Umar yang sering disebutkan di dalam sejarah Islam, bahwa Ibnu Umar itu termasuk seorang sahabat Nabi yang apa? Yang mampu menaklukkan macan dengan tangan kosong. Ini kenapa? Ya karena macan nggak berani sama wali min auliyaillah. Sama wali dari wali-wali Allah dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pernah satu ketika ada satu kelompok kaum yang tidak bisa lewat di satu jalan. Jadi masyarakat itu berdiam di situ semua, nggak bisa lewat. Kenapa? Karena di situ ada macan besar yang menghalangi. Kalau seandainya mereka lewat, pasti mereka akan dimakan oleh macan tersebut. Nah, tiba-tiba ada Abdullah ibnu Umar lewat dengan mengendarai unta. Dia lihat masyarakat nggak ada yang berani lewat, maka dia kemudian turun. Turun dari mana? Turun dari unta, lalu kemudian mendekati macan itu, dan macan itu dipegang telinganya, disuruh menggir, gewer. Itu macan, dia manja, nggak berani sama Abdullah ibnu Umar. Nah, di sini yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Umar. Ruwiya'an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala apa? Annahu yaqulu, dia berkata, idza qabadha itu artinya mencabut, qabadha. Yang mencabut disebut al-qabid. Nah, kalau kita belajar shorab itu ada fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'il tuh. Yang melakukan formatnya itu fa'il. Sama dengan qabadha yaqbidu qabid. Nah, itu bahasa Arab tuh. Siapa yang mencabut? Di sini disebutkan bahwa kata Abdullah ibnu Umar, beliau berkata, idza qabadha, apabila mencabut siapa, maka siapa itu jadi fa'il, malakul mauti. Yang mencabut adalah malaikat kematian. Yang dicabut apa? Ruhal mu'mini, rohnya orang beriman.
kalau malaikat Israel mencabut ruhnya orang beriman, apa yang dilakukan? Qama ala atabatil bab. Dia berdiri di depan pintu rumah. Makanya ada orang tuh pada saat ketika sakit di rumah sakit, tiba-tiba dia persilahkan orang masuk. Padahal keluarganya nggak lihat ada orang. Suruh masuk tuh. Salah satunya ada yang bercerita seperti itu. Disuruh masuk. Siapa yang mungkin disuruh masuk? Yang disuruh masuk ya malaikat maut yang tidak bisa dilihat oleh orang kecuali yang akan dicabut nyawanya. Ala atabatil bab, di pintu, di depan pintu. Kalau dia meninggalnya rumah sakit, jadi pintu depan rumah sakit. Kalau dia meninggalnya di rumah, di pintu rumah. Wali ahlil baiti dojjatun. Sementara ahlul bait itu artinya bukan keturunan Nabi. Di sini ahlul bait di sini adalah penghuni rumah di mana orang itu mau dicabut nyawanya, itu maksudnya gitu. Wali ahlil baiti dojjatun. Dojjatun itu artinya yang keluarga dari orang yang mengalami kematian itu sedang menangis hiruk pikuk. Ada kan begitu kan? Namanya dojjah. Hiruk pikuk, ribut, menangisi jenazah yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan faminhum, maka minhum di antara ahlul bait tersebut apa? Ada yang as-saqatu wajhaha. Ada yang menampar-nampar wajahnya tuh. Makanya menggunakan sokah. Kenapa? Mu'annas. Karena yang sering menampar-nampar wajahnya kalau keluarganya meninggal siapa? Perempuan. Maka disebut as-saqatu wajhaha. Sokah dari sokah. Orangnya sok. Jadi bahasa Arab begitu. Misalnya dalla, orangnya dalun. Soka, sokun. Kalau dia perempuan, sokatun. Faminhum as-sokatu wajha. Di antara mereka itu ada yang menampar-nampar apa? Wajhaha. Maka wajha itu dikasih mansub tuh fathah wajha. Kenapa? Maf'ul. Maf'ulnya dari mana? Dari sokah. Ya'mal amal al-fi'il. Dia berfungsi sebagai fi'il di situ. Meskipun isim, tapi fungsinya sebagai fi'il. Itu satu. Wa minhum, di antara mereka apa? An-nasyiratu sya'raha. Ada yang rambutnya diurai tuh. Nasyiratu mengurai. Apa yang diurai? Sya'raha, rambutnya. Larinya ke hak perempuan lagi tuh. Makanya perempuan itu dimakruhkan ziarah kubur tuh. Kenapa? Karena emosinya susah dikontrol. Emosinya susah. Sensitif. Tapi kalau perempuan sekarang kayaknya boleh lah. Karena dikubur bukan nangis dia selfie. Dia bikin konten itu. Kalau zaman sekarang beda, kalau dulu iya. Setannya malah takut tuh. Apalagi di sini. Wa minhum ad-da'iyatu biwailiha. Di antara mereka ada yang teriak-teriak, ad-da'iyah itu memanggil. Tapi di sini maksudnya teriak. Teriak apa? Teriak tentang bicara persoalan, wah celaka lah, celaka. Pokoknya kalimat-kalimat yang nggak bagus yang muncul. Ad-da'iyah biwailiha. Atau bahasanya meratap lah. Meratap. Ngeratapin, ya Allah, kasihan. Begitu bahasanya begitu. Kira-kira sering kita temuin gitu begitu? Sering kan? Fayaqulu, maka kemudian berkata, siapa yang berkata? Malakul mauti. Yang berkata adalah malaikat kematian. Apa perkataannya? Mimma hadal jazai. Kenapa engkau bersedih? Jaza. Jaza itu artinya bersedih. Atau marah. Marah, sedih campur marah di situ. Fa wallahi, kata malaikat Israel, demi Allah, ma naqastu li ahadin minkum umron. Saya
tidak naqastu mengurangi li ahadin minkum salah seorang dari kalian apa yang dikurangi umurnya. Saya enggak pernah ngurangi umur kalian. Kata malaikat kematian. Wala azhabtu li ahadin minkum rizqan. Wala azhabtu dan saya juga tidak apa? Azhabtu artinya menghilangkan. Menghilangkan apa? Rizqan li ahadin minkum. Menghilangkan rizki dari salah seorang dari kalian. Kata malaikat kematian. Wala dhalamtu ahadan minkum syai'an dan saya tidak mendalimi menganiaya salah seorang dari kalian, tidak mendalimi sesuatu pun. Kata malaikat kematian. Fa in kanat sakayatukum atau shikayatukum wa sukhtukum alayya bighairi haqqin, kalau seandainya marah kamu, shikaya itu mengadu, tapi mengadu sampai marah. Apalagi wa sukhtukum sama. Kalau keluhanmu dan marahmu alayya kepada saya, kata malaikat kematian, bighairi haqqin tanpa ada dasar yang benar, fa amri ilallahi ta'ala. Maka urusanku ini kuserahkan kepada Allah. Kenapa? Di anni abdun ma'murun tahtal qahri. Kata malaikat Israel, saya ini adalah hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk nyabut. Jadi jangan marah-marah sama saya dong. Kata malaikat Israel. Tahtal qahri, terpaksa. Jadi malaikat maut itu terpaksa mencabut nyawa orang itu karena Allah sudah perintahkan. Kalau Allah sudah perintahkan, malaikat itu nggak ada satupun yang membantah perintah Allah. Kecuali Allah yang ubah takdir orang itu. Sebagaimana banyak kita dengar cerita-cerita orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah karena bersedekah. Itu banyak diceritakan dalam kitab-kitab kuning. Wa in kanat shikayatukum min rabbikum, kalau marahmu terhadap Tuhanmu, fa antum bihi kafaratun, maka engkau bisa kafir. Kalau marahmu kepada saya cuma diperintahin Allah. Tapi kalau marahmu kepada Allah, Anda bisa kafir. Itu kata malaikat Israel. Kenapa? Karena Anda tidak mempercayai apa yang menjadi ketentuan Allah. Dan tidak pantas bagi kita seperti itu. Karena kita milik Allah. Terserah Allah kalau mau ngapain kita. Saya punya motor misalnya. Motornya saya mau getok pakai martil. Mau saya buang, mau saya rawat. Orang lain marah-marah. Logis nggak Pak? Nggak masuk akal kan? Loh, motor saya mau ngapain juga tuh motor saya. Kenapa engkau yang marah? Sama seperti itu. Kita ini milik Allah. Allah memperlakukan kita seperti itu, nggak usah marah. Kalau Anda marah, berarti Anda mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Islam diajari itu, kalau ada orang meninggal, diajari itu, jangan ngeratap, jangan mukul-mukul kepala, jangan narik-narik ini, jangan mengeluarkan kata-kata dan sebagainya, itu diajari oleh Islam. Itu hebatnya Islam itu seperti itu. Wa innali, kata malaikat maut, wa innali fikum audatan summa audatan. Sementara saya akan terus melakukan apa? Audatan summa auda. Kunjungan. Maksudnya apa? Tetap saya akan mengunjungi orang-orang yang akan saya cabut nyawanya. Auda summa auda. Hatta la ubqi minkum ahadan, sampai tidak ada satu orang pun di antara kalian. Sampai selesai urusannya. Nah, itu informasi yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma terkait bahwa malaikat maut itu memang muwakkal, dia diberikan otoritas oleh Allah untuk nyabut orang. Malaikat maut ya, ini bukan malaikah tapi malakul maut. Nanti malaikat maut ada pembantunya, Akwan. Dia punya pembantu.
Nanti akan dijelaskan lagi. Dulu sebelumnya sudah kita bahas. Ada beberapa pembantu malaikat maut. Ada berapa? 4. Ingat itu, ada 4. Yang 4 itu apa yang dilakukan? Dari tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Nah, ini kan udah pinter berarti. Sudah boleh ngajar ini. Ngajar di Musola At-Taqwa. Biar adalah dari majelis kita yang sudah jadi guru. Kan hebat berarti. Udah 2 tahun masih belajar mulu. Nanti Ruri kan di Darussalam dia handle semua. Oke, kita lanjutkan. Itu hadis pertama. Karena informasi terkait dengan persoalan ini nggak bisa pakai logika. Nggak bisa pakai asumsi dan akal. Tetapi harus berbasis pada wahyu. Yang kedua, wafil hadisi, di dalam sebuah hadis disebutkan. Apa hadisnya? Ma min baitin illa wa malakul mauti yaqifu kulla yaumin ala babihi khamsa marrat. Dalam sebuah hadis disebutkan, ma min baitin, tidak ada satu rumah pun illa kecuali wa malakul mauti, malaikat maut yaqifu, diam di depan rumah tersebut, kulla yaumin, setiap hari, ala babihi, di depan pintu rumah itu berapa kali? Khamsa marrat. Berapa kali itu? 5 kali. Jadi ingat itu, rumah kita setiap hari didatangi malaikat maut itu setiap hari berapa kali? 5 kali. Terutama yang di tikungan sana itu, yang dekat Gang Harun. Rumah jebuk itu. Tikungan tuh. Itu setiap hari dilihat oleh malaikat maut 5 kali dalam sehari. Apabila malaikat maut itu wajada, menemukan, mendapati apa? Al-insana, manusia. Kenapa dia manusia itu qad nafida akluhu? Rizki makanannya sudah habis. Makanya orang kalau memang sudah habis rizki makannya, nggak bisa masuk tuh makanan. Bisa nggak? Ada orang yang mau meninggal tuh setengah mati tuh, keluar lagi. Emang rizki makannya sudah habis. Qad nafida akluhu. Wan qata'a ajalu. Masa hidupnya yang disebut dengan ajal, in qata'a, itu udah terputus. Makanya di dalam Islam itu sebenarnya kematian itu bukan penyebabnya adalah sakit. Bukan yang menentukan orang mati itu bukan penyakit. Tapi dia asbab, sabab min asbab. Karena yang menentukan adalah apa? Ajalnya sudah berakhir. Maka ada orang yang tidak sakit, ajalnya sudah berakhir, yang meninggal. Ada yang lagi main sepeda, tiba-tiba mati. Ada yang lagi duduk bengong, ngelihat tanam-tanaman, mati. Ada yang lagi ngecat mobil, lagi pas ngecat baru 1 garis, mati. Siapa itu, Pan? Kacau ini, Pan ini. Dia bukan ngecat mobil, jual cat. Dia nggak ngecat mobil, dia jual cat. Itu pun cat orang yang dijual. Ipan ini kurang ajar babenya nih. Apa yang dilakukan itu? Alqa alaihi ghamaratil maut. Maka kemudian malaikat maut memberikan kepada dia apa? Ghamaratul maut. Ghamaratul maut itu artinya kepedihan-kepedihan menjelang kematiannya. Itu yang disebut dengan sakaratul maut. Maka mulai didatangkanlah di situ sakaratul maut. Faghashiyathu kurbatuhu wa ghamratuhu. Maka dia terkena atau ditimpakan apa? Kurbat wa ghamrat. Itu artinya sama. Kurbat itu sesuatu yang memberatkan, penderitaan itu kurbat. Kurob, jamaknya kurob.
di sini ada jamaknya kurubat. Wa ghamratuhu sama. Famin ahli baitihi, lalu kemudian setelah orang itu mengalami sakaratul maut, di antara keluarganya itu an-nasyiratu sya'rah, ada yang mengurai-ngurai rambutnya. Itu satu, seperti yang disebutkan pada hadis sebelumnya. Hadis ini saling memperkuat. Yang kedua, wad-daribatu wajhaha. Yang kedua, dia pukul-pukul wajahnya tuh, doriba. Doriba itu memukul. Sama dengan sokah. Soka. Soka itu menampar-nampar. Kalau doroba memukul-mukul, wajahnya sama kan? Jadi bahasa Arab itu banyak kosakata untuk satu aktivitas yang kita artikan satu. Sementara bahasa Arab bisa mengartikan dengan beberapa istilah yang berbeda. Itu hebatnya bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu dijadikan bahasa Al-Quran, karena banyak istilah-istilah yang memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Yang berikutnya yang terjadi adalah wal baqiyatu bisajwiha. Baqiyah dari kata baka. Baka itu menangis. Baka ya beki. Orangnya yang menangis bakin, baki. Karena dia perempuan, jadi baqiyah. Wal baqiyah. Dan menangis. Menangis apa? Bisajwiha, karena sedih terhadap apa? Orang yang meninggal tersebut. Menangis karena sedih. Wasarikhah biwailiha, sama yang dengan di atas tadi. Apa itu? Meratap. Sarikhah itu artinya berteriak. Berteriak ngucapin kalimat-kalimat yang enggak pantas. Wail, wail itu artinya celaka. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail. Di sini maknanya adalah kalau kita artikan dengan bahasa kita, maksudnya orang itu meratapi dengan berteriak-teriak mengucapin kalimat-kalimat yang enggak etis, enggak elok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai memaki-maki Allah dan seterusnya. Itu banyak kita lihat. Kenapa? Karena enggak ada ilmunya. Maka kemudian kata malaikat maut, fayaqulu malakul mauti, malaikat maut berkata, wailakum, celakalah engkau. Kenapa? Allah tidak perintahkan engkau seperti ini ketika menghadapi kematian. Maka yang kau lakukan ini adalah amalan yang bisa memberatkan orang yang meninggal. Makanya kalau ada orang meninggal, jangan terlalu meratapi. Bahkan di dalam Al-Quran, kata meninggal itu disebutkan sebagai pulang. Kalau pulang kan sesuatu yang enak. Seharusnya bukan diratapi, tapi dirayakan. Maksudnya apa? Dia sudah selesai hidupnya, dia pulang. Sesuatu yang bersifat pulang, seharusnya dirayakan. Kenapa kita ratapi? Pertama adalah kita ini belum bisa kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan yang hidup dengan kita. Itu persoalan jadi berat. Makanya orang yang mau meninggal itu berat. Pertama apa? Berat meninggalkan anak istrinya, meninggalkan kerabatnya. Berat meninggalkan hartanya. Jangan-jangan hartanya diambil nih gitu loh. Itu kepikiran juga tuh meninggal. Makanya sebelum meninggal jual hartanya semua. Supaya nggak bingung tuh. Diwakafkan itu lebih bagus. Wailakum, kata malaikat maut, mimmal faza wa mimmal jaza. Kenapa engkau takut dan kenapa engkau bersedih sampai ngucapin kalimat-kalimat seperti itu? Memangnya ada apa? Kata malaikat maut, ma adhabtu li ahadin minkum rizqan. Saya tidak pernah menghilangkan rezekimu. Sedikit pun nggak pernah itu. Rezekimu sudah selesai. Rezekimu sudah habis. Maka waktunya pulang. Jangan main di Jakarta mulu nggak mau pulang-pulang. Harus ada waktu pulang bagi orang yang ada di kampung. Merantau, ada keluarganya. Berarti dia akan pulang nanti kepada keluarganya. Itu yang dimaksud seperti itu. Ada batasannya.
Wala qarabtu lahu ajalan, kata malaikat maut, saya enggak pernah mengurangi batas usiamu, ajal, batas usiamu, batas hidupmu dan masa hidupmu di dunia. Enggak pernah dikurangi sedikit pun. Kenapa kau marah-marah? Itu kata malaikat maut. Al-hadis. Itu hadis yang kedua tadi ini, itu memperkuat hadis pertama. Sebenarnya satu hadis aja cukup. Tetapi memang tradisi masyarakat Arab itu kalau nulis kitab itu biasanya memperkuat. Nah, yang berikutnya adalah al-hadis, hadis yang ketiga. Itu ditandai aja deh, hadis yang ketiga ini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lau yarawna makanahu wa yasma'una kalamahu wa ma huwa alaihi ladahalu an mayyitihim." Kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku ada di dalam genggamannya, yadihi, tangan. Lau, seandainya yarawna, mereka melihat, makanahu ay makana malakil maut, tempat malaikat maut, wa yasma'una, dan mereka mendengar, sami'a yasma'u, mendengar. Mendengar apa? Kalamahu, perkataan malaikat maut, wa ma huwa alaihi, dan apa yang melekat pada malaikat maut yang sudah kita ceritakan rupanya itu. Apa? La dahalu an mayyitihim. La itulah lam taukid. Artinya pasti. Dahalu, mereka melupakan apa? An mayyitihim, melupakan jenazah mereka atau mayit mereka. Wala bakau ala anfusihim, dan pasti mereka akan menangisi diri mereka. Summa idza humilal mayyitu 'alan na'syi, summa, kemudian, idza, apabila, humila, dibawa, siapa yang dibawa? Al mayyitu. Kemudian apabila mayit itu dibawa di mana? 'Alan na'syi, di kurungan batang tuh, na'syi. Kalau orang Kristen bukan kurungan batang tuh, peti mati. Itu na'syi juga. Kalau bahasa Inggrisnya namanya coffin. Coffin itu apa? Peti mati. Tapi kita nggak pakai peti mati, kita pakai di bawah kurungan batang. Rafrafat ruhuhu, rafraf itu terbang, berterbangan tuh rafraf. Kalau bendera berkibar, kalau bendera rafraf tuh, kalau dia berkibar. Tapi di sini maksudnya bukan berkibar, masih ruh berkibar, ruh terbang tuh. Terbang di mana? Fauqon nasi, di atas kurungan batang. Jadi kalau orang meninggal, ruhnya dari kurungan batang tuh di atas. Cuman kita nggak bisa ngelihat. Kalau ente bisa ngelihat, gimana? Wahiyatunadi, apa yang dilakukan ruh pada saat ketika jenazah dibawa di dalam kurungan batang misalnya, apa yang dilakukan? Dia menyeru, tunadi. Tunadi itu dari kata nada, yunadi, orangnya munadi. Maka kalau namanya ada munadi itu artinya menyeru. Kalau muhadi memberikan petunjuk, memberikan hadiah. Cuma sayang jarang dia ngasih hadiah kita tuh muhadi. Muhadi ateng. Bagaimana ceritanya kok muhadi jadi ateng? Mungkin seluruh yang tahu tuh asbab nuzulnya tuh. Hah? Koyokan. Wahiyatunadi, apa yang dia katakan? Ya ahli, ya auladi, la tal'abanna bikumud dunya. Wahai keluargaku, wahai anak-anakku, kata ruhnya itu tuh yang terbang tuh. Apa dibilang? La tal'abanna bikumud dunya. Jangan sampai dunia memainkan kamu. Tuh. Dia udah selesai, dia nyesel tuh. La tal'abanna bikumud dunya, jangan sampai tal'ab itu memainkan. Bermain di situ, tapi dimaksud di sini adalah jangan sampai la tal'abanna bikum ad-dunya, fa'ilnya dunya. Jangan sampai dunia itu memainkan engkau. Kenapa? Karena Allah sudah bilang la'ibun
wa lahwun. Dunia itu adalah permainan dan sesuatu yang enggak bermanfaat, lahwun. Maka Allah ingatkan itu, fala tagurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia membuat kalian tergelincir. Cuma kita lupa. Kenapa kita lupa? Ya karena pertama kita kurang ngaji. Kurang ingat sama Allah. Kurang ingat hidup ini seperti apa. Maka banyak orang yang berangan-angan tinggi tuh. Dia pikir hidupnya akan lama. Makanya dia lupa itu. Allah udah ingatin terus tuh. Nah, makanya ketika roh keluar dari badan, dia bilang sama keluarganya, la tal'abanna bikumud dunya, jangan sampai kehidupan dunia ini memainkan engkau wahai anak-anakku dan keluargaku. Kama la'ibat bi, sebagaimana kehidupan dunia ini telah memainkan saya. Saya udah lupa dengan dunia. Pas meninggal, baru sadar. Karena ada satu kalimat, an-nasu niyamu idza matu intabahu. Manusia itu di dunia dia tertidur. Kalau dia sudah mati, baru dia sadar. An-nasu fid dunya niyamu wa idza matu intabahu. Manusia itu kalau di dunia dia tertidur, dia lupa itu. Kalau dia sudah meninggal, baru dia sadar. Tapi udah nggak berguna. Sudah tidak berguna apa yang menjadi penyesalannya. Maka sebelum terjadi, harus menyesal lebih awal. Apa kata roh tersebut yang melayang-layang di atas usungan atau kurung batang? Jama'atul mala min hillihi wa min ghairi hillihi. Saya sudah mengumpulkan harta, jama'atu, saya kumpulkan harta, al-mal. Min hillihi, baik yang halal, wa min ghairi hillihi, maupun yang tidak halal. Artinya apa? Dia cari rezeki, yang halal diambil, yang tidak halal juga dia embat juga tuh. Apalagi yang remang-remang. Yang haram aja dia ambil, apalagi yang remang-remang. Pokoknya nggak bisa bedain lah. Dan itu banyak sekali. Fal muhanna'atu lakum, yang enak engkau. Artinya apa? Saya yang ngumpulin harta, yang dapat siapa? Warisan itu warisnya. Maka disebutin tuh wal muhanna'atu, yang mendapatkan kenikmatan ya kalian. Lakum wat tabi'atu alayya, yang menyesal itu saya. Maksudnya apa? Saya yang ngumpulin, kau yang enak-enak. Yang rugi saya apa? Saya lupa sama akhirat. Tuh. Makanya nyari harta pikir-pikir juga. Yang nikmati siapa ya nanti? Kalau saya meninggal, Anda punya keluarga. Maka disitulah ada yang disebut dengan sedekah. Sedekah. Setiap hari berapa? Misalnya 10.000. Setiap hari itu. Rutin. Istiqomah. Kemudian wakaf. Itu amalan kita. Atau ada satu yang diajarkan dalam kitab Irsyadul Ibad, tapi riwayat ini ya bisa dikatakan lemah. Artinya apa? Baca kalimat tauhid 10.000 kali, 70.000 kali. Itu di Irsyadul Ibad disebutin tuh. 70.000 kali setelah dibaca kalimat la ilaha illallah, lalu bilang, ini saya baca untuk tebusan saya dan keluarga saya. Dan itu sudah dipraktikkan oleh para ulama. Dan sudah dibuktikan itu. Nah, kalau seandainya kita praktekin 70.000 kali kita baca la ilaha illallah itu untuk tebusan. Kalau seandainya nggak benar tuh riwayat, untung nggak kita? Tetap untung karena kita baca tahlil. Bahkan Nabi perintahkan 100 kali setiap hari. Tapi istiqomah harus rutin. Apalagi 70.000 kali. Kalau ternyata benar, untung 2 kali. Pertama dapat pahala baca tahlil. Kedua, ternyata bermanfaat pada saat ketika kita menghadap Allah nanti di akhir jadi tebusan. Itu ada ceritanya di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad yang malam Kamis kemarin kita ceritain itu. Tentang tebusan dengan membaca kalimat tahlil 70.000 kali. Bisa diamalin tuh? 70.000. Bisa, dan terus menerus satu hari. Misalnya habis bangun jam 12 malam nih. Satu hari aja, malam Jumat misalnya bangun. Kemudian baca
La ilaha illallah terus sampai sholat tahajud. Habis tahajud, baca lagi. Jangan baca zikir yang lain, itu aja. Terus kemudian itu sampai nunggu subuh. Sampai matahari terbit, ya kan? Baca lagi. Kemudian tidur sedikit, bangun duha. Baca lagi sampai zuhur, terus sampai malam, 1 hari. Kira-kira dapat nggak 70.000? Apa? Kemudian si jenazah ruh tersebut mengatakan, fahdharu mislama hallabi. Maka fahdharu apa tuh? Fahdharu itu hati-hati. Sadar ente maksudnya. Hati-hati seperti yang terjadi kepadaku. Fahdharu mislama hallabi. Hati-hati jangan sampai kalian itu mendapatkan apa yang terjadi pada saya. Maksudnya gitu. Cuma sayanya nggak dengar. Kira-kira dengar nggak keluarganya? Nggak dengar. Persoalannya itu. Kalau saudaranya dengar, bisa taubat semua itu. Waruya an Ja'far bin Muhammad an abihi. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad an abihi, dari bapaknya. Qala, dia berkata, nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat. Melihat kepada siapa? Malakal mauti, kepada malaikat kematian. Kapan? Inda ra'si rajulin minal ansar. Berada di dekat kepala seorang sahabat dari Ansor. Nabi bisa lihat. Kenapa? Karena Nabi diberikan anugerah untuk bisa melihat. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun berkata kepada malaikat Israel, apa perkataan Nabi? Irfaq bisahibi atau urfuq bisahibi. Jadi bisa dibaca urfuq, bisa dibaca irfaq. Kalau rafaqa yarfuqu, maka masdarnya ada rifqun. Maka ada orang namanya Rifki. Tapi kalau dibaca rafiqa yarfaqu, rafaqan. Masdarnya adalah rafaq. Maka kalau mau baca bisa dua-duanya nih. Bisa dibaca urfuq, bisa dibaca irfaq. Saya baca urfuq saja. Urfuq bisahibi. Apa tuh urfuq? Lemah lembut. Rafiq. Rafiq itu teman yang lemah lembut. Rafiq. Huwa rafiqi. Dia adalah temanku. Teman yang lembut sama kita. Bukan yang kasar. Urfuq bisahibi. Lemah lembutlah engkau wahai malaikat maut kepada sahabatku. Kenapa? Fa innahu mu'min. Karena dia orang beriman. Maka ini sama dengan kita nanti. Malaikat maut kalau datang kepada kita, dia akan rafiq. Dia akan bersikap lembut kepada orang-orang yang beriman. Faqala malakal mauti, malaikat maut berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, tib nafsan wa qarra ainan. Ini istilah ini, tib nafsan wa qarra ainan. Berbahagialah engkau ya Muhammad. Berbahagia. Kenapa berbahagia? Di sini maksudnya adalah perkataan dari malaikat maut. Dia mengatakan seperti itu karena malaikat maut berkata, fa inni bikulli mu'minin rafiqun. Karena saya dengan semua orang-orang yang beriman pada saat saya akan cabut, saya rafiqun, saya akan bersikap lemah lembut. Karena mukminnya. Summa qala, lalu kemudian malaikat maut itu berkata, wa ma min ahli baitin min madarin wala sya'rin fi barrin wala bahrin illa wa ana atasaffahuhum fi kulli yaumin 5 marrat. Kata malaikat maut, tidak ada satupun keluarga atau seorang keluarga dari mana? Baitun min madarin. Maksudnya adalah tidak ada satupun keluarga yang tinggal di satu rumah yang terbuat dari apa itu? Tanah. Madar itu artinya tanah itu. Lumpur itu madar. Atau yang terbuat dari sya'rin, dari bulu. Ada nggak orang buat rumah dari bulu? Ada nggak? Ada. Siapa tuh? Ada orang-orang di kutub tuh. Apa? Eskimo, orang-orang Eskimo kan buat dari bulu tuh. Di sini maksudnya tidak ada satupun orang yang tinggal dimanapun juga.
Apakah dia tinggal di rumah yang terbuat dari batu bata itu, dari tanah, ataupun yang terbuat dari bulu, fi barrin wala barin, apakah itu di daratan ataupun di lautan, illa wa ana, kecuali saya, kata malaikat maut, atasaffahum, saya akan melihat mereka. Melihat mereka, menyelidiki mereka, fi kulli yaumin khamsa marrat. Setiap hari, kata malaikat maut, saya akan ngelihat orang itu 5 kali. Meskipunnya tinggal di tempat yang terjauh, apakah di rumah yang terbuat dari tanah ataupun di rumah yang terbuat dari bulu, baik itu dia berada di lautan ataupun ada di daratan, saya, kata malaikat maut, akan melihat dia setiap hari 5 kali. 5 kali. Hatta inni la'arifu bisaghirihim wa kabirihim minhum bi anfusihim. Sampai saya, kata malaikat maut, karena sering ngelihat dia, ngelihat orang-orang ini, saya tahu tuh masa kecil dia maupun masa besarnya. Dari masih kecil dilihatin, Pak. Sampai tua. Anda bisa bayangin tuh. Bisaghirihim wa kabirihim, sampai saya benar-benar tahu tuh dari masih kecilnya sampai besarnya dari mereka itu. Karena saya ngeliatin terus. Wallahi. Lalu kata malaikat maut, demi Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, lau anni aradtu qabda ruhi ba'udatin, kalau seandainya saya ingin mencabut ruhnya nyamuk, ba'udah, itu nyamuk. Dan Allah sebutin dalam Al-Quran itu, innallaha la yastahi ayadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak malu tuh menyebut perumpamaan dengan perumpamaan nyamuk ba'udah. Nah, di sini disebut kalau seandainya saya ingin mencabut ruhnya nyamuk, ini keinginan malaikat ya. Apa kata malaikat maut? Dia mengatakan, ma qadartu ala dzalik. Saya enggak akan mampu melakukan itu. Kalau seandainya saya ingin tanpa intervensi dari Allah mencabut ruhnya nyamuk, saya nggak akan mampu. Kecuali kata malaikat maut itu apa? Hatta yakunallahu huwal amiru biqabdiha, sampai Allah yang perintahin saya untuk mencabut ruh nyamuk itu. Jadi semuanya itu tergantung dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sedikit ya. Wa dzakaral Imamul Mawardi, Imam Mawardi ini adalah seorang imam yang beliau ini seorang ulama ahli fikih dari mazhab Syafi'i, dan dia punya satu kitab itu. Kitab fikihnya namanya Al-Hawi Al-Kabir. Kitab fikih terbaik Al-Hawi Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Mawardi, dan beliau salah seorang yang pertama kali menulis fikih tentang tata negara itu. Namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dulu waktu saya masih sekolah, kuliah S1 itu jadi kitab wajib itu, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Hukum-hukum tentang pemerintahan. Nah, Al-Mawardi ini adalah salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Dia mengatakan, wa dzakaral Imamul Mawardi annahu yatasaffahuhum. Kata Imam Mawardi, malaikat maut itu melihat mereka inda mawaqitis salawatil khams. Kapan? Pada saat ketika datang waktu-waktu sholat 5 waktu. Jadi kan 5 kali ngeliat tuh. Waktunya kapan? 5 kali waktu itu. Duhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh dilihat. Sehari semalam. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan pas jam 9. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan, insya Allah yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan kita. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.